Back to school learning from home. Keep spirit, my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman gugus 5 yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, tak terasa kita sudah memasuki semester 2 ya. Semoga teman-teman tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker keluar rumah, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Jangan bosan ya ketemu dengan Ustazah Endang lagi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari matematika hari ini. Teman-teman, hari ini sudah masuk di semester genap dan baru pertama kali kita ketemu di video pembelajaran matematika. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang skala. Ya, teman-teman semoga tidak bingung dengan materi yang baru ya. Sepertinya teman-teman sudah pernah mendengar kata skala, tapi apa itu skala? Yuk kita lihat sama-sama. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang pertama adalah memahami skala sebagai perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya. Membuat sketsa denah suatu tempat dengan skala tertentu. Menentukan ukuran sesungguhnya dengan menggunakan skala denah atau peta. Menentukan perbandingan luas daerah menggunakan skala. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala. Baik, teman-teman, kita akan menuju materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang skala. Sebuah denah atau peta digambar dengan menggunakan skala tertentu. Supaya lebih jelas, perhatikan skala pada peta tempat-tempat wisata di Pulau Bali berikut. Semuanya ada di buku ya, teman-teman sudah siapkan dengan bukunya ya. Nah, ini adalah petanya. Peta yang memuat tentang tempat-tempat wisata di Pulau Bali. Nah, peta ini digambar tidak dengan ukuran yang sesungguhnya, ya. Nah, di sini di bawah, paling bawah ini ada 0 sampai 50. Nah, itu nanti akan kita pelajari apa itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Pada peta di atas tertulis skala garis dengan strip mulai dari angka 0 sampai 50. Artinya, setiap jarak satu strip pada peta mewakili 10 km jarak sesungguhnya. Jadi, pengertian skala adalah perbandingan antara jarak atau ukuran suatu benda pada gambar dengan jarak atau ukuran sebenarnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, pengertian dari skala. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, ini dia rumusnya. Skala adalah atau skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada gambar ini biasanya di soal-soal itu disebut dengan jarak pada peta. Ya, jadi skala itu adalah jarak pada gambar atau peta dibagi jarak sebenarnya. Itu yang rumus yang harus dipakai ketika kita mencari skala. Oke, sampai sini paham teman-teman? Lanjut ya. Nah, jadi perhitungan skala dilakukan dengan menggunakan perbandingan besaran yang sama, yaitu besaran panjang atau jarak. Ingat, skala itu menggunakan besarannya panjang atau jarak. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Nah, untuk lebih memahami materi kita kali ini, Ustazah sudah membuat contoh soal. Yang pertama, jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Teman-teman, seperti biasa Ustazah ingatkan kembali, ketika bertemu dengan soal cerita, maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mencari diketahui. Nah, jarak sebenarnya adalah 150 km. Ada dua satuan yang berbeda, kilometer dan sentimeter. Kita sudah mempelajari di bab sebelumnya. Nah, jadi kita harus samakan dulu. Yang kilometer kita jadikan sentimeter. Jarak sebenarnya itu 150 km itu sama dengan 15 juta sentimeter.
Nah, jarak pada peta 5 cm. Nah, ukurannya sudah sama nih, sama-sama dengan bentuk cm. Nah, sekarang apa yang ditanya? Kita harus mencari skala pada peta. Nah, jawabnya skala sama dengan jarak pada gambar atau peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, teman-teman, jarak pada gambar berapa? 5 cm. Dibagi 15 juta cm, itu sama dengan. Nah, teman-teman ingat, di sini ada penyebut dan pembilang ya. Ada pembilangnya itu 5, penyebutnya 15 juta. Nah, sama-sama bisa dibagi dengan 5. Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1, 15 juta dibagi 5 itu adalah 3 juta. Nah, jadi skala pada petanya adalah 1 berbanding 3 juta. Ya, tandanya tanda bagi, tapi kita membacanya 1 berbanding 3 juta skala pada peta. Oke, sampai sini teman-teman paham? Iya, insya Allah ya teman-teman, pelan-pelan ya untuk coba bisa memahami. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Jarak antara kota A dan kota B pada peta 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1 berbanding 500.000. Tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Nah, ini kebalikannya. Yang sudah diketahui adalah skala, tapi rumusnya masih sama ya. Nah, jadi diketahui tetap harus diketahui dulu skala pada peta 1 berbanding 500.000. Jarak pada peta 4 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Kalau tadi yang ditanya skala, sekarang yang ditanya jarak sebenarnya. Bagaimana menjawabnya? Nah, teman-teman ingat bahwa skala itu sama dengan jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, ini skalanya sudah kita ketahui, 1 berbanding 500.000. Sedangkan jarak pada petanya adalah 4 cm. Nah, sekarang berapa jarak sebenarnya? Nah, untuk mencari jarak sebenarnya, itu sama dengan 4 dibagi 1 berbanding 500.000. Teman-teman masih ingat kan ketika bagi dipindahkan, maka dia berubah menjadi kali. Nah, jadi 4 dikali 500.000 sama dengan 2 juta cm atau sama dengan 20 km jarak sebenarnya. Oke, teman-teman sampai sini paham? Kalau yang ditanya skala berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, teman-teman nanti dipahami sambil melihat bukunya. Kita akan mengerjakan soal nomor 1 sampai 3. Silakan nanti dikerjakan. Nah, teman-teman jangan lupa teman-teman bisa menanyakan kepada wali kelas ketika menghadapi kesulitan dalam menjawab soal. Dan insya Allah kita akan bahas dalam Zoom dengan wali kelas masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman sampai sini paham? Ya, insya Allah teman-teman bisa memahaminya ketika membaca lagi buku yang ada di hadapan teman-teman, buku matematika ya. Oke teman-teman, materi kali ini sampai di sini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, khususnya dari ukhrawinya, yaitu bahwa di sini Ustazah mengambil surat Hud ayat 24. Nah, sama-sama ada kata perbandingan, tapi perbandingan yang di sini adalah perbandingan kedua golongan, yaitu antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Di sini Allah mengumpamakan bahwa orang buta dan tuli itu apakah sama dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar? Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Jadi Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang mukmin dan orang kafir itu sangat berbeda. Perumpamaannya, orang kafir itu seperti orang buta dan tuli, berarti mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Sedangkan orang-orang mukmin itu adalah mereka dapat melihat dan dapat mendengar. Subhanallah ya teman-teman, Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk dan Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa perbandingan kita dengan orang-orang yang kafir itu jelas. Nah, teman-teman patut bersyukur hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, teman-teman masih bisa belajar. Semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua ya teman-teman ya. Tetap semangat walaupun teman-teman belajar dari rumah ya.
Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran matematika hari ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan tetap semangat walau BDR. Oke, teman-teman, tepuk semangat ya untuk terakhir. Ya, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan membersamai Ibu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.